Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tengah malam ada 15 ekor. Enggak, 13 ekor berarti 13 orang, 14 sama saya. Luar biasa, malam-malam gini, jelang tengah malam lagi pada ngapain ini? Liatin melototin roas gitu. Ya, ini forum hariannya insya Allah 15 menit aja tiap hari. Ya, random gini, kadang tengah malam kayak gini. Pagi jarang ya, paling pagi pun jam 10-an lah. Jam 10, jam 11, sore ya suka-suka saya aja dah. Saya terima curhat ya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa jawab dan mudah-mudahan jawabannya bisa membantu. Kalau enggak mohon dimaafkan. Sebelum mulai, saya sama Mas Sony lagi buka batch 12. Kita mulai Zoom hari Jumat ini. Jadi masih ada 3 hari lagi kalau teman-teman mau join. Ini betul-betul last batch sebelum panen raya Lebaran. Karena nanti panen raya libur dulu. Kami mau fokus, betul-betul fokus jualan. Itu saya dan Mas Sony ya masih jualan beneran. Jadi ya mau fokus dulu itu teman-teman. Mau mulai lagi nanti bulan Maret atau April kita menyongsong back to school. Yuk udah ada yang ngacung nih. Yuk Mas Ahmad Zaki yuk. Gimana? Iya, Kang, izin ini sekarang kayaknya ada 22 ekor kayaknya, Kang. Malam-malam. Kang, ini mungkin ya izin di-spill sedikit gitu ya. Saya kan baru buka toko baru nih. Hmm. Semangatnya ternak toko itu. Hmm. Tapi melempemnya luar biasa. Padahal barangnya sama, yang dijualnya sama, dan di toko yang utama itu winning banget tuh sebenarnya. Hmm. Hmm. Tapi di toko baru, wah melempemnya luar biasa. Saya agak bingung soal strateginya sebenarnya. Apakah bisa disamain toko yang utama itu kan sudah winning, sudah ada strateginya. Sempat di bedah toko juga, thank you Kang Gani. Saya ikutin advice-nya dan alhamdulillah naik sebenarnya secara penjualan dan lain-lain. Hmm. Nah, di toko baru ini, hmm, Seberapa melempem coba? aduh, yang toko lama itu saya bisa bilang kayak ya 10 sampai 15 pesanan tiap hari aja saya udah happy sih sebenarnya. Oke, di toko lama, di toko baru. Kadang nggak ada, tapi saya sudah spend iklan, tapi memang nggak seberani di toko utama. Hmm. Nah, kalau apa namanya garansi harga terbaik itu kan saya ngikut ya dua-duanya toko baru ini, toko utama. Nah, itu beda banget gitu kayaknya strateginya yang dikasih Shopee ke toko baru sama toko utama. Toko utama tuh kayak masih masuk akal nih gitu maksudnya kasih harganya gitu. Yang ini mah bener-bener bikin bangkrut itu mah. Nah, cuman saya kalau ngomongin strategi iklan nih, ya belum seberani saya sendiri juga belum seberani itu buat ya kayak spend di toko utama yang biasa di toko utama buat ke toko baru saya belum berani jujur aja Hmm. 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 itu Kang. Itu wajar sih Mas Ahmad karena ya toko lama gitu loh udah punya funnelnya, udah kebentuk historisnya, udah ada ulasannya, udah ada repeat ordernya mungkin dan lain sebagainya. Jadi wajar. Jadi jangan langsung ngebandingin sama toko utama, nggak fair. Kalau saya selalu tiap toko baru, bahkan saya udah nggak ada toko utama. Setiap toko tuh targetnya simple kok. Satu order aja per hari. Saya udah seneng banget. Jadi nggak muluk-muluk sampai 10, sampai 15, apalagi sampai ribuan, enggak. Per toko saya satu order aja per hari. Makanya kalau langsung ngebandingin nggak fair. Ya itu funnelnya belum ada, historinya belum ada, iklannya masih mahal, banyak faktornya lah. Jadi saran saya coba turunin KPI-nya, ngejar satu order aja per hari. Boncos nggak apa-apa. Karena mau kena ya, mau kena tuh memang lagi Oh, momen-momennya nih bentar lagi bukan investasi bukan bentar lagi Kang, jujur aja kalau saya bilang dari bulan September itu ini bisa naik sampai 400% sih sebenarnya. segar, mantap. Kalau ngomongin ya per bulannya, katanya begitu. Saya sih masih baru juga kan. Ya alhamdulillah dong, segitu 400% walaupun seberapa kecilnya ya tetap aja kenaikan. Saran saya Iya, sih ya udah
KPI-nya dikecilin jadi 1 aja per hari dan boncos dikit nggak apa-apa, atau boncos pun nggak apa-apa menurut saya, karena investasi. Apakah itu berarti di toko utama gitu ya? Saya kan saya masih ada bahasa toko utama karena ya masih baru 2 gitu ya. Toko Mhm. utama strateginya yang udah saya lakuin. Toko baru kalau misalkan pun sama, mungkin boncos, tapi kejar, achievement yang tadi minimal ada orderan tiap hari lah gitu. Betul, gitu aja, betul. Setuju setuju. Oh, berarti mungkin strategi yang sama di-apply dengan ya bismillah aja gitu Kang ya? Iya, karena strategi apa sih, nggak ada yang so spesial kalau fokusnya Shopee ya, nggak ada yang so Oh, spesial, kecuali kalau kita udah bicara 360 branding itu oke lah. Tapi kalau tok Shopee aja atau gimana, Kak? masih di Shopee aja Nah, sebenarnya. kalau kayak gitu, kayak saya pedagang cimit-cimit mah, strategi apa sih, nggak ada yang so spesial kok, yang diulik cuma variabelnya berapa sih paling, ya ikut harga termurah kan itu sangat obvious sekali gitu. Itu di-submit, dapat traffic, tapi kita bangkrut. Jadi ya nggak apa-apa, oke sih. Oke, Syukur ada orderan, kalau nggak ada orderan ya lebih sedih lagi. iya bener karena, mmm, toko baru saya dengan cara yang lama, oh ternyata nggak works, nggak berjalan gitu ya. Belum Eee, belum belum. oh iya betul betul. Sabar aja sih, santai. Siap, makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Ilham yuk, gimana Mas Ilham? Oke, Mas Gani, kalau Mas Gani sepanjang pernah nggundain iklan produk otomatis nggak, Mas? Maksudnya pernah ngalamin itu traffic-nya misalnya udah masukin banyak produk di situ, Hmm, tapi traffic-nya tuh itu kurang banget itu. Misalnya sebulan tuh cuman berapa kali impresinya itu, cuman puluhan kali. Kalau kayak gitu, apakah dari SEO-nya apa gimana ya, Mas? Kalau Mas Gani menghadapi kejadian kayak gitu gimana? oh saya pakai banget itu iklan produk otomatis, saya udah nggak pakai auto sekarang, saya pakai iklan produk Oh, otomatis, ayakan awal, yang ada mmm, traction-nya, itu mhm. dipindahin jadi iklan individual Mas Ilham. Oh, kalau misalnya yang 1 bulan impresinya tuh dikit banget itu, Mas Gani gimana Move on, ngatasinnya? link upload baru. Move on? Oh, upload baru Link aja? upload baru, link upload baru aja yang wah saya banyak banget produk yang impression-nya 0, boro-boro klik impression aja 0, ah biarin aja. Kalau udah sampai sebulan ternyata masih tetap 0 baru saya hapus. Hmm, Kalau saya jadi gitu. nggak perlu rombak aja, jadi saya ganti baru lagi aja ya mungkin? Sepengalaman saya lebih berpeluang ganti bikin baru loh, karena kita punya privilege si produk baru itu loh, Oh, suka lihat nggak tag produk baru. heeh, paham Mas, oke oke. Baru Ya, ngeh. Ya udah paham ya? saya waktunya move on, ya siap. Makasih Mas. Siap. Oke lanjut Mas Azmi. Malam Kang, Malam, malam. ini Kang mau nanya, habis 12 kok dirasa toko loyo Kang turun traffic, padahal ruas iklan masih utuh, Mhm. penjualan juga turun Kang, apakah lumrah atau umum atau ada kesalahan yang perlu dievaluasi ya Kang? Lumrah, lumrah. Memang umum seperti itu. Dan pernah winning kan, artinya kalau 12-12 merasa rame tiba-tiba drop, itu lumrah. Dan kalau pernah winning berarti settingannya berhasil. Jangan langsung mengkambing hitamkan sesuatu. Kalau saya yang dikambing hitamkan pertama adalah market, saya cek demand-nya gimana. Kalau demand-nya memang lagi turun, kan kelihatan itu habis 12 terus ke 16, ya sekarang tanggal 16 tuh kelihatan penurunannya kok. Penurunan demand-nya dari volume search ya. Kalau kayak gitu ya udah ya wajar banget. Mau ngapain Berarti lagi? iya, berarti nggak usah mengambing hitamkan ruas ya Kang. Ini kepikiran turun ruas Kang, ini otak saya ini ya. Kan settingan iklannya udah pernah berhasil. Terus Udah sekarang pernah berhasil. tiba-tiba nggak winning, masa iklan yang salah? Kan lucu. Soalnya iklan juga nggak nyedot. Kok biasanya 100.000 per hari itu kurang Kang, ini 25.000 kan. Wajar, wajar, wajar. Wajar ya. Oke Kang, Dan oke Kang. biasanya sih saya menenggar apa ya,
mencurigainya memang jatah aja, karena nggak make sense aja. Ini settingannya pernah winning tiba-tiba turun, demand lagi naik. Oh ada apa? Oh jatah. Makanya saya ternak toko. Saya udah lihat itu dari setahun lalu. Pas GMP Max aja. Oh gameplaynya sekarang ya banyakin kaki. Gitu Mas Asmi. Oke Kang, terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Yo Mas Miftah Boy. Halo Bang Gani. Halo, halo. Oh, tadi menanggapi apa ya? Banyak yang cerita tentang iklan nggak nyedot itu dari Bang Gani sendiri itu ada trik khusus nggak sih Kang terkait itu Kang Ada. agar Hmm. agar apa ya? Apakah kalau kita turunin ROAS itu sangat riskan sih kayak berarti kan nanti kayak belajar lagi iklannya kayak gitu Kang. Setahu saya Kang. Nah, siapa tahu ada triknya Kang biar apa ya? Ya kesedot kayak gitu Kang. Yang paling efektif friend order. Suruh teman order. Itu paling efektif. Oh. Itu paling efektif. Banyak trik lain, success rate-nya ya 50% lah. Tapi bukan tanpa ya. Tapi yang paling efektif friend order. Makanya saya bikin grup namanya Arisan Friend Order. Kita ada berapa orang ya? Ada 30 orang. Tiap hari saling Tetap barang nge-COin. dikirim Bang. Enggak dikirim. Sampai pesanan dibuat aja. Sampai Oh. kena matrix iklan aja. Kalau kena matrix iklan kan dia ngaceng tuh. Spike. Pernah ngalamin kan kalau misalkan tiba-tiba ada yang order banyak gitu tiba-tiba kesedot. Nah, itu kita rekayasa di situ. Oh, Itu paling gitu ya. efektif sampai sekarang. Oh, Kalau turunin kalau ROAS, gitu Bang Gani sampai kenapa? berapa orderan Kang? Kenapa? Kalau Bang Gani biasanya sampai berapa orderan Kang? Agar nyedot tuh Kang untuk apa namanya ya? Mancingnya itu Kang. Tergantung si friend-nya. Kalau misalkan dia CO-nya tiba-tiba 20 juta gitu, wah itu ngaceng banget tuh. Sekali juga cukup. Itu yang paling efektif. Kalau nurunin ROAS saya tidak rekomendasikan ya, karena teman-teman malah jadi memusingkan hal yang minor menurut saya. Yaitu ngutek-ngutek iklan. Padahal yang lebih major alias yang lebih signifikan tuh banyak yang lain. Gitu Mas Miftah. Oke, cukup Mas. Ya Sip. coba Mas. Terima kasih Kang. Yuk terakhir deh Mas Anton Fian yuk. Gak ada Mas Anton? Oke, kalau gitu wah Mas Ahmad Zaki lagi terakhir yuk Mas Ahmad Zaki yuk. Halo Bang. Halo. Oh ada Mas Anton yuk, Mas Anton Halo, yuk halo. gimana? Ini Bang, ini baru pemula banget ini. Mm-mm. Seller bener-bener baru sebulan ini Bang. Oke. Nah itu Kenapa jualan langkah online? Kenapa jualan online? gimana? Kenapa jualan online? Kenapa jualan online? Mm. Ya karena kemarin dari teman-teman suruh jualan online. Awalnya kan offline dari sosial media, terus disaranin lewat online aja Mas di Shopee apa Tokopedia biar bisa dibantu promo teman-teman juga gitu katanya Bang. Oh sebelumnya offline anak e-commerce ini, Mas Anton? Apa? Iya Sebenarnya bener-bener ngiklan offline. Meta. Hah? Bukan, cuman dari WA sama Instagram aja sih. Oke. Gimana? Apa curhatannya? Nah ini saya nggak tahu Bang yang langkah awalnya tuh apa ya biar ada istilahnya apa ya pecah telur ya. Kemarin sih udah sempat ngiklan terus udah ada penjualan itu sekitar 2 minggu itu 3 penjualan Bang. Oh itu Tapi pecah telur dong itu. tapi dihitung-hitung itu Bang apa? Dihitung-hitung boncos sih, jadi nggak dapet apa-apa gitu. Oke. Selamat datang. Jadi harapannya untung terus. Iya, nggak harus untung sih Bang, yang penting bisa jalan dulu aja. Ya itu hitungannya jalan sih, Mas Anton. Jadi boncos nggak apa-apa, evaluasi terus. Jadi simpelnya ya jualan online itu karena kita bicaranya data ya. Ini secara umum aja nggak hanya Shopee. Kita lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Jadi dicek mana yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus lanjutkan, yang jelek buang. Bagus tuh apa?
KPI ya KPI kita apa ya, tujuan kita tuh ya memang penjualan ya, ada resi lah. Tapi sebelum Iya. itu tuh harus kita cek, yang ATC ada nggak? Kalau ternyata yang ATC-nya aja nggak ada, jangan ngarep ada penjualan. Berarti ada yang masalah nih, yang ATC-nya nggak ada, traffic-nya ada nggak? Kalau traffic-nya ada, ATC-nya nggak ada, oh berarti orang udah datang nggak mau beli. Masalahnya apa? Biasanya karena, terlalu clickbait ya, misalkan ini, gambarnya koko padahal, isinya jilbab, ini kasarnya ya. Atau misalkan harganya terlalu mahal, banyak faktornya. Yang jelas, jangan terlalu fokus untuk awal-awal jangan terlalu fokus ke penjualan, tapi fokus ke matriks, KPI proses ya sebutnya. Itu yang ATC, CTR, yang gitu-gitu, itu Iya. lihat aja dari semua produknya Mas Anton. Yang paling bagus, lanjutkan. Paling bagus di Mas Anton ya, jangan lihat teman-teman. Iya, iya, Paling iya. bagus di Mas Anton, lanjutkan, yang jelek tinggalkan. Itu aja lah, Oh, sambil kalau gitu untuk hafalin matriks-matriksnya. kalau untuk setting yang pertama kali iklannya itu apanya, Bang? Biar ini kan saya juga bingung. Ini udah berapa? Lah seminggu ini tuh 2 minggu ini nggak ada penjualan, cuman jumlah klik aja. Apa emang gitu apa gimana, Bang? Nah itu cek, yang ATC-nya ada nggak? Udah dicek belum? Oh, terus kalau nggak ada? Berarti bermasalah si produknya. Ya nggak? Orang udah ada yang klik, nggak ada yang ATC aja nggak ada, jangan ngarep ada yang beli. Lalu Oh, coba napak tilas ke 2 minggu lalu, ATC-nya berapa persen? Sekarang nggak ada penjualan, ATC-nya berapa persen? Gitu. ATC itu add to cart ya, Mas Anton? gimana? ATC itu add to cart, tambah keranjang. Oke? Tambah keranjang. Oh, iya, 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 iya. Nah, itu sambil boncos, sambil dihatamin seluk-beluk interface si Kalau Shopee-nya. kalau itu, Bang, apa? Fake order apa ya? Itu ngaruh besar apa enggak Apanya? ke penjualan? Ngaruh, ngaruh. Soalnya kemarin kan ya itu dari offline, terus kita transaksi offline tapi tak suruh fake order online gitu. Ngaruh, bagus kalau bisa ngarahin kayak gitu, bagus. Oh, Oke? ya, Sip. ya, Selamat belajar. Oke, Mas siap. Anton. Ya, Sip, makasih, Bang. sama-sama. Oke, teman-teman, itu aja. Jangan lupa yang mau daftar ternak toko, ini batch terakhir untuk kita jualan bareng loh ya. Jadi ini bukan kelas, tapi kita memang partnership, jualan bareng di Panen Raya Lebaran 2026. Jadi kita partnership, teman-teman. Asik lah, seru. Jadi grup supportnya itu adalah ya partnership, jualan bareng. Oke ya semuanya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.